Tuhan tidak memberikan pasangan yang saya inginkan. Tapi Tuhan menyediakan jodoh yang saya butuhkan. Wah, ini beda, pasangan dan jodoh. Kadang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Kalau betul-betul cinta itu fokusnya bukan aku, tapi dia. Berarti waktu bicara pandangan pertama, saya mau tanya, pandangan pertama itu masuknya kemana? Aku kan? Jadi menurut saya itu cuma berurusan dengan ya ketertarikan, terpesona, ya. Bahkan yang sampai lebih ekstrim lagi itu sampai tergila-gila. Ya, selamat datang di podcast Light Asian Wisdom. Kali ini kita bersama dengan Pak Wiono Poncoharyo. Beliau ini gimana ya posisinya ini, selain sekarang sama-sama jadi dosen, tapi sebenarnya beliau itu telah lama jadi guru saya. Nah, topik hari ini kita akan ngobrol topik yang khusus ya, mungkin akan relate dengan banyak kalangan, mungkin anak-anak muda gitu ya, yaitu tentang cinta. Nah, gimana Pak Ponco? Ngobrol-ngobrol tentang cinta, menurut Pak Ponco, makna dari cinta itu sebenarnya apa, Pak? Saya mulai dulu dengan kata-kata gini, cinta itu nggak cuma untuk anak muda. Sampai sekarang saya itu ngerasakan, cuma bentuknya tidak sama dengan yang, tapi kalau saya ditanya, yang sekarang saya miliki itu lebih luas, lebih dalam daripada yang versi saya muda dulu. Nah, saya membayangkan pada waktu sekarang orang-orang muda itu merasakan, bertanya, ingin tahu itu. Nah, alangkah baiknya justru dari seorang yang sudah ngerasakan gitu ya, dinamika yang saya bisa nyatakan hari ini versi cinta yang saya rasakan itu lebih yang tadi lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, itu jadinya begitu. Nah, karena ini bicara tentang Light Asian Wisdom, maka saya selalu menggunakan, kebetulan menjadi advantage saya karena saya melajari lebih dalam dan seterusnya. Saya menggunakan kata cinta itu dari perspektif huruf Chinese-nya, ya, yaitu I, kan gitu. Ya kan, kalau gini kan I ini, gitu ya Pak. Ya. Gimana Pak? I itu maknanya Pak? I itu saya mulai dulu dengan ini aksaranya, karena aksaranya itu di atas itu, ini kalau saya bayangkan kan nanti akan ini ada ilustrasinya. Itu ada seret, terus ada 3 titik. Itu artinya itu cengkrang. Di bawahnya itu, kan Chinese itu ada 2 versi. Yang traditional dan simplified. Nah, yang traditional setelah itu ada payungnya. Setelah ada payungnya, itu kemudian ada sin. Sin itu hati. Sin ya Pak, hati. Huruf sin itu dikombinasikan macam-macam, itu artinya itu bisa ini. Saya kasih contoh kecil aja. Sin hati ini, ya. Kalau sin hati ditaruh di bawah, di atasnya itu ada tao peso. Ya. Itu jadi ren, kesabaran. Kata-katanya dalam sekali, kenapa? Kalau pakai idiomnya Chinese itu gini, ya. Ren zi xin sang yi ba tao. Artinya apa? Huruf ren itu, huruf sabar itu adalah hati yang di atasnya itu dikasih peso. Jadi sabar itu diilustrasikan oleh orang Chinese. Ya, hatimu diuji berarti. Diiris pun itu kamu tetap bisa bertahan. Itu sin. Jadi huruf sin itu macam-macam. Ya. Dalam hal ini cinta itu
di tengah-tengah huruf sin. Terus di bawahnya itu kalau saya sendiri juga harus lihat ini ya. Jadi gini, ini kok. Nah, huruf Mandarinnya ya Pak? ya Ini. huruf asli Mandarinnya. Kalau yang ini, yang tradisional, yang lengkap, itu sin, di bawah sin itu ada zi, itu artinya berjalan. Berjalan. Jadi ternyata hati yang terus, ya sepertinya cinta itu adalah hati kita itu terus jalan, terus itu, ya, terus ditutup dengan cengkeraman itu. Berarti menjadi sesuatu yang ini. Kalau dari simplified itu hurufnya sama atas, terus dikasih tutup, tapi di bawahnya itu you. You itu friendship. Bang Yu. Oke. Oh, Bang Yu. Ya. How Bang Yu. You itu jadi ternyata dari versi hurufnya itu bermakna urusan hati, urusan relationship, yang kalau saya ditanya, berarti marilah kita menyadari sebagai sesuatu yang justru menurut saya manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa, diberi Tuhan itu cinta yang tidak sama dengan versi yang lain. Oke. Ya, makhluk yang lain. Sehingga harus disikapi juga, dijalani, dikerjakan dengan sikap yang dalam seperti itu. Nah, itu tentang pengertiannya. Lalu kalau ditambahi dengan berbagai istilah atau kata-kata yang melengkapi, banyak orang ya berpikir kalau misalkan ini, nah itu kan gitu ya. Aku cinta kamu. Nah, terus saya mau tanya, kamu kalau cinta aku, so what? Oke. Nah, kalau kemudian cinta itu kemudian hanya untuk pintu, untuk supaya ya hubungan lebih bagus yang menyenangkan saya, ya itu masih level 1. Oke. Level 1. Ini berarti dalam hal cinta kita nggak boleh egois. Jangan cuma diri sendiri. Ya. Justru kalau kita bicara cinta yang sesungguhnya itu bukan ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan untuk orang yang justru menjadi ini sesuatu yang connected dengan diri kita. Oke, berarti memberi ya Pak ya. Nah, kalau belakangan ini kan saya tuh sering mendengar fenomena, bahkan dari dulu ya Pak. Konon katanya ada yang namanya cinta pada pandangan pertama Pak. Love at the first sight. Nah, tanggapan Pak Ponco gimana nih? Saya termasuk penganut orang yang tidak percaya pada itu. Nah, sama Pak sebenarnya. Cuman banyak sekali yang merasa ketika pertama ketemu gitu ya, ini nih. Seperti seolah-olah itu sinyalnya ini, pasanganku. Jatuh cinta. Nah, apakah itu cinta atau cuma terpesona, Pak? Ya, saya kok menggarisbawahi, tadi saya sudah katakan, kalau betul-betul cinta itu fokusnya bukan aku, tapi dia. Berarti waktu bicara pandangan pertama, saya mau tanya, pandangan pertama itu masuknya kemana? Aku kan? Jadi menurut saya itu cuma berurusan dengan ya ketertarikan, terpesona, ya bahkan yang sampai lebih ekstrim lagi itu sampai tergila-gila. Katanya istilah lain itu karena termehek-mehek. Istilah sekarangnya bucin. Itu menurut saya itu bukan yang sesungguhnya. Karena yang benar itu ya kalau kembali pada makna dari huruf tadi itu adalah sesuatu relationship yang berjalannya itu sebetulnya tidak meledak, tapi istilahnya seperti orang mendaki. Pelan tapi pasti ya. Tapi tambah lama tambah. Nah, ngomong-ngomong mendaki, berarti kan ada sebuah proses ya Pak. Ya. Saya itu termasuk yang meyakini bahwa cinta itu dipupuk Pak. Ya, setuju. Tapi kenapa kok juga banyak ya Pak orang yang merasa dari awal ini kayaknya nggak chemistry.
oh ini chemistry. Saya kok berkeyakinan chemistry itu sebenarnya dibentuk, Pak, bukan ditemukan. Yes. Gimana tanggapannya, Pak? Setuju sekali gini. Kita seringkali kan lihat di film-film itu kan drama-drama kan dimulai bukan tidak dalam langsung seperti tadi love at the first sight kan, malah gak cocok lah, apalah dan sebagainya. Tapi kemudian situasi yang membuat mereka bersama-sama, mereka saling belajar untuk kemudian justru melalui perbedaan, melalui benturan dan sebagainya, itu menjadi sebuah ujian. Jadi berarti apa? Yang benar itu cinta perlu diuji. Ren tadi ya, Pak ya. Diuji dengan kesabaran, Pak. Nah, sebentar, saya selesaikan ini. Jadi hati-hati dengan orang yang hari ini, apalagi orang muda ya. Karena memang kata-katanya sih keren, dari mata masuk ke hati atau gimana jalannya gimana. Ya iyalah, betul mata ya. Tetapi hati-hati karena mata ini seringkali ya. Kita itu berurusan dengan ketertarikan yang istilahnya itu cuma dari yang kelihatan, karena dari mata. Gitu loh. Ya. Nah, yang benar cinta itu bukan cuma mata, seluruhnya. Yang benar itu begitu. Semua ya, Pak? Ya, saya gunakan kata-kata yang lain ya. Karena saya membedakan istilah ya love dengan infatuation. Ya, infatuation itu tadi itu tergila-gila itu. Tergila-gila. Wah, ada orang yang hati-hati loh. Orang muda itu seringkali ya. Makanya orang tua juga harus bijak. Misalkan anaknya ya dengan orang seseorang dan seterusnya. Terus orang tua itu menyikapi dengan kritis. Yes. Loh, anaknya ini karena lagi tertarik, justru nanti membela habis-habis. Bukan karena cinta sebenarnya, hanya karena dia menjadi pahlawan supaya orang ini itu tidak dalam tanda kutip ditolak oleh orang tuanya. Nah ini kadang-kadang complicated ini. Jadi hati-hati dengan itu tadi sikap ya yang benar itu ya. Saya jadi teringat seringkali Pak Boni ngomong tentang itu, yaitu apa? Ya, antara respon dengan reaksi. Hati-hati, jangan sampai kita keliru. Ya, yang benar itu respon, jangan reaktif. Dan reaktif ini bahaya sekali apa? Sebenarnya kamu nggak cinta, tapi kamu hanya nggak terima yang kau sekarang tertarik itu lagi ditekan oleh orang tua atau siapapun. Termasuk kadang-kadang juga gitu, teman komentar, nah dia menjadi tidak boleh harus langsung bereaksi, tapi dipikirkan. Saya ingat dari bukunya nggak saya bawa itu. Apa itu? Itu Daniel Kahneman pernah bikin buku yang judulnya Thinking Fast and Slow kan? Nah, itu kan. Pemenang Nobel loh ini. Betul. Ya, ada dua hal yang kita harus sikapi dengan benar, yang sifatnya itu gampang dan sebagainya, langsung nggak apa-apa. Tapi Sistem yang lainnya, yang ini harus pelan-pelan. Nah, saya ngomong cinta itu harus yang slow ini. Nah, makanya slow but sure ya. Selaras dengan pepatah Jawa, Pak. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Saya lebih percaya itu. Iya, Pak. Makanya banyak fenomena orang yang akhirnya jatuh cinta itu karena terbiasa. Betul ya, Pak ya? Iya, tapi bukan berarti nanti karena biasa terus kemudian ya wis lah. Lah itu juga. Oke. Nah, kalau masih dalam proses, kalau sudah jadi suami istri misalkan kita bicara tentang itu, ya wis lah, harus begitu. Terima seutuhnya. Ya sudah, terimaan. Tapi kalau sebelumnya meleo, sadari dan seterusnya. Karena saya masih ini lagi-lagi tambahan ini ya. Bagi saya cinta itu bisa dipelajari. Nah, terus dihubungkan dengan Tuhan memberikan kepada kita jodoh. Kalau saya ditanya, ini saya biar selesaikan. Kalau saya ditanya, saya dengan istri saya. Istri saya bukan
orang yang saya impikan, bukan saya kehendaki. Oke. Karena ya enggak. Saya seringkali malah melihat kok gini. Tapi kata-kata yang seringkali saya ucapkan itu gini, Tuhan tidak memberikan pasangan yang saya inginkan. Tapi Tuhan menyediakan jodoh yang saya Wah, butuhkan. ini beda, pasangan dan jodoh. Kadang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Ya. Nah, kalau gitu Pak, pertanyaan berikutnya, bagaimana, ini ngomong-ngomong jodoh ya Pak, Ya. gimana cara kita mengetahui atau mengidentifikasi bahwa dia itu sebenarnya orang yang tepat untuk kita Pak? Ya, yang pasti karena kita adalah orang yang percaya pada Tuhan, ya doa pada Tuhan, dan itu terjadi pada hidup saya. Memang mekanismenya melalui beberapa cara. Apakah itu langsung atau bisa melalui orang lain? Ya, ada seseorang yang kemudian bertanya dan sebagainya, dia merasa kemudian, ini menjadi sebuah hal yang membuat saya melihat dia jodohku. Nah, tapi gini, kalau bicara tentang hal itu, ya, yang benar paling tidak memenuhi 3 unsur. 3 unsur ya. Unsur pertama itu tidak dengan hal yang sifatnya emosional. Oke, jangan emosional. Ya. Salah satu yang hati-hati itu misalkan kulino tapi cinlok. Nah, itu kan berarti ada emosionalnya. nanti kalau udah beda lokasi, beda lagi. Cinloknya buka cabang. Oke, jangan emosional ya Pak saat memutuskan itu ya. Ya. Oke. Terus yang kedua itu adalah ini. Kalau kita bicara tentang relationship, harus disadari hal-hal yang sangat ekstrim. Seringkali kita itu gini, justru pada waktu seperti itu, kita nggak popo lah. Gak popo itu nanti. Sekarang jangan gak popo disi. Karena seringkali kata gak popo itu membuat kita jadi permisif. Yang kemudian ternyata di belakang opo-opo. Karena sekarang lagi kesengsem atau apa, gak popo lah. Dikompensasi ya Pak ya. Itu. Terus berarti yang kedua ini kan jangan membenarkan hal yang biasa gitu Pak, tapi biasakan hal yang benar gitu ya Pak. Keren. Yang ketiga Pak. Nah, yang ketiga ini saya harus ingatkan tentang kembali kepada Tuhan itu melalui banyak cara memberikan sight. Saya adalah orang yang belajar pada waktu saya berurusan dengan hal itu. Saya mengabaikan sign dari Tuhan. Nah, berarti yang ketiga ini harus sungguh-sungguh berdoa karena menurut saya itu kan seumur hidup cuma 1 kali. Dan nggak bisa ditukar tambah itu. Harus diseriusi untuk kemudian sampai kita bisa gini loh. Ini berpikirnya itu dalam, jauh dan seterusnya itu yaitu gini. Nanti kalau terus sama dia, ya, nah nanti ini akan ada hubungannya dengan 3B tadi. Sama dia itu kira-kira. Jadi berarti yang ketiga itu ya bukan cuma yang tadi tidak emosional saja, tapi mikir yang lebih dalam sekali untuk memastikan at the worst case pun aku akan tetap dengan dia. Itu mikir misalkan ini cuma sangat ekstrim, kalau dia berubah apakah masih mau tetap? Misalkan, wah itu ujian cinta beneran itu. Setuju Pak. Karena itu yang saya hubungkan dengan gini. Ya yang paling dalam itu adalah gini. Nanti kalau kita kan cowok, nanti dia akan jadi mamanya anak-anak kita. Ya apa ya? Nah,
Karena kadang-kadang ini nggak dipikirin. Salah satu contoh gampang. Membayangkan berarti ya, Pak ya. Imajinasi dan sebagainya. Itu alangkah baiknya waktu itu connect dengan apa yang Tuhan mau. Nah, semoga orang-orang muda yang lagi ini, Pak, kok panggil mentiga ini? Enggak. Kalau kita jalani secara natural, sama dengan normal kita belajar. Belajar itu tidak boleh dikesankan bahwa ini berat, ini sulit, ini beban. Ya soro. Tapi kalau kita menganggap ini adalah sebuah, ya saya selalu katakan, belajar itu adalah sebuah kesempatan, investasi masa depan dan sebagainya. Itu nah apalagi menurut saya berurusan dengan cinta. Ini lebih daripada sekolah ini. Iya. Karena itu jadi seumur hidup ya, Pak. Iya, dampaknya seumur hidup soalnya. Jadi yang ketiga ini mesti berpikir strategic thinking ya, Pak. Nah, itu dia. Bikin skenario gitu ya. Iya, betul. Kira-kira nanti kalau dia jadi mama dari anak-anak saya gimana ya? Dan kalau yang wanita berpikir lah, ini nanti jadi bapak ya anak-anak. Ya betul. Dan sebaliknya ya Pak ya. Kalau bapaknya sifatnya gini, nanti anakku gimana kan gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Terus yang menarik tadi, saya pernah dengar itu bahwa pasangan yang baik itu adalah dia yang bisa membawamu makin dekat dengan Tuhan. Setuju sekali. Tapi balik lagi, kalau tidak begitu pun, paling tidak dia tidak membuat dirimu semakin jauh kepada Tuhan. Oh, minimal nggak bikin makin. Nah, betul. Pengertiannya Ya, gini. ya, ya. Pengertiannya gini. Yang bagus itu pengertiannya gini. Kan pasangan itu, nah, kalau ngomong gini nanti bicara tentang seimbang dan seterusnya itu ya. Tapi yang benar itu adalah gini. Kalau dalam hal begitu, tiap orang punya peran masing-masing. Ya, jangan sampai justru, nah itulah pentingnya kesetaraan, selaras dan seterusnya. Ya. Nah, dalam hal ini itu jangan sampai memaksakan. Makanya gini, yang terakhir ini, tapi saya dengar mulai tidak Apa itu, Pak? tidak ada lagi. Kan katanya terakhir ini ada drama-drama pendek yang muncul di mana TikTok iya. atau apa, pangeran ketemu Cinderella atau Oppo dan seterusnya kan gitu ya. Itu kan impian-impian yang menurut saya bagus lah, ya. Tapi realitanya not that simple. Semu ya, Pak. Ya, karena cerita-cerita itu cuma dihubungkan sama apa? Segala macam perbedaan itu, lalu kemudian mereka jadian. Padahal yang penting dalam kehidupan itu bukan jadiannya, prosesnya. Ya, Pak, ya. Nah, kalau itu terus, ya, mohon maaf, tidak. Karena saya pernah melihat teman saya sendiri. Ya, akhirnya, ya dia harus konsekuen. Tapi dia cuma ngomong gini, aku nggak bayangkan ketidakseimbangan ini, itu dampaknya aku harus jalani seumur hidup. Ya, betul. Itu tadi. Ya, itu bisa terjadi, ini sorry ya, saya ngomong, pengertian ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut, ya. Tapi saya ngomong tentang ini ya, ini cowok, ini cewek, ya. Oke. Ada yang begini kan? Ya, dominan yang cowok berarti. Yang ini ya, ya. Itu bahayanya masing-masing loh, ya. Atau ada yang gini, sama. Yang dominan yang cewek. Bahayanya juga beda. Nah, semoga menyadari itu, ya, jangan maksakan idealisme. Salah satu contoh, ada seseorang yang konsultasi, ya nanya pada saya, Pak, aku jatuh cinta dan aku mau ini. Ya, mohon maaf, ini ceritanya itu dia seorang, jadi yang konseling sama saya ini cowok normal, ya, baru mau mulai. Terus ini wanitanya ini disebutkan pokoknya yang, ya, istilah nakal atau whatever pokoknya gitu ya. Ya saya ngomong, kamu realistis saja, nggak salah. Cuma kamu harus pikirkan,
one day anakmu juga akan dengar. Oh, oke. Saya tadi ngomong yang ketiga, poin yang ketiga itu Ya. dalam sebenarnya. Anakmu akan dengar bahwa mamanya adalah dulu gini dan seterusnya. Ya. Karena itu terjadi betul. Wah, dia kaget dia. Hmm. Ya memang ada yang menerabas terus. Tapi ya Ya. konsekuensinya Tapi itu. dia sudah sadar. Oke. Gitu loh. Daripada waktu itu kaget-kagetan, terus malu dan seterusnya. Ya. Yang saya kok menganggap buruknya manusia, Mm-mm. ya kalau itu masa lalu lebih baik daripada hari ini bangga baik dan sebagainya, tapi kemudian nanti memburuk. Oh. Ya, walaupun cinta itu harus menerima proses itu Iya. lengkap. Cuma maksud saya ini marilah kita secara ini rasional. Tapi realitanya ada waktu begitu tahu itu, iya ya, aku gak sanggup lihat itu. Ya sudah. Jadi gini, jangan jadi orang yang nanggung-nanggung. Kalau kamu betul-betul cinta, konsekuensi apapun kamu jalani. Ya, tidak hanya menerima tapi juga memberi ya, Pak. Ya, lakukan. Ngobrol ini tuh jadi ingat satu kisah, Pak, dari kitab Ramayana yang versi Jawa. Di Ya. situ kan diceritakan waktu Rahwana menculik Sinta, gitu Ya. ya. Itu kan Sinta taruhlah dibatasi gitulah ya, Pak ya, supaya dia nggak kemana-mana. Dan Rahwana itu sama sekali nggak pernah menyentuh Sinta. Hingga akhirnya singkat cerita Sinta berhasil dibawa balik oleh si Rama. Celakanya ketika balik Rama ketemu Sinta ini, pertama-tama si Rama itu nanyain Sinta, kamu selama dengan Rahwana itu ngapain aja? Mungkin kalau bahasanya orang sekarang gitu ya, Pak. Kamu diapa-apain nggak? Masih suci nggak? Coba buktikan. Nah, ini kan berarti ada unsur trust issue, Pak. Ya. Nah, gimana Pak Ponco menanggapi isu trust seperti ini yang kayaknya marak deh, Pak, di pasangan belakangan ini? Ya, kalau sudah mulai hitung-hitungan, besok lanjutlah. Walaupun kalau ngomong cerita Rama dan itu Ramayana itu ya, saya bisa tarik kembali ya pada waktu bukan itunya, tapi waktu ya Rahwana berhasil mengambil itu Rahwana bukan ini loh, yang keluar sendiri itu, nah berarti kan ya hati-hati dengan intrik ya sejak awal dan sebagainya itu nomor satu. Seolah-olah ya Pak. Ya. Makanya saya kemarin baru ngomong pada seseorang yang saya ngomong tuh, hari ini kita cuma berpikir ya hitam putih yang simple. Seolah-olah pahlawannya Rahwana. Bukan, pahlawannya Rama, terus ya villainnya itu musuhnya Rahwana. Jadi yang elek selalu not that simple. Kalau dari sisi orang yang mengkritisi secara berbeda, dia ngomong Rahwana nggak pernah ya dari ceritanya itu ya nggak pernah aneh-aneh dia betul-betul pengen, tapi walaupun dia gagal dalam membuat Sinta mau sama dia ya, tapi sebaliknya ya, Rama itu menjadi tokoh yang begitu ya self orientation, seolah-olah dia sudah berjuang, dia nuntut. Nah ini nuntut ini tadi. Nah yang benar alangkah baiknya ya masing-masing melakukan yang benar saja. Dan ujungnya ya nggak usah ditanya lah. Kalau dia masih balik, nah itu jawabannya. Itu cukup untuk menunjukkan cinta itu tidak perlu harus ya di satu pihak diuji oleh situasi, tapi jangan sampai kita itu sepertinya ya merendahkan dengan cara meragukan. Ya, makanya saya nggak tahu apakah perlu kata-kata ya do you love me? Kayaknya nggak perlu ya Pak ya. Nah, tercermin dari perilaku. Nah itu dia. Ya Pak. Gini Pak, ini kita sedikit kembali ke akuntansi ya Pak ya. Jadi kalau pasangan Pak
diposisikan sebagai aset. Hmm. Saya rasa kok semua orang akan merasa pasangan itu hal yang berharga. Berarti aset dong. Kalau di neraca, Pak, aset itu diperoleh dengan dua cara. Kalau nggak liability atau artinya ngutang, dan equity, modal pribadi. Nah, tanggapannya Pak Ponco gimana terkait analogi ini? Karena kadang saya itu agak ironis, Pak, ketika melihat ada seseorang yang tadi istilahnya tergila-gila, dia tuh sampai apapun dilakukan. Yang kedua, Pak, yang saya mau highlight itu I'm sorry Ya. dan forgive me. Ya. Karena sulit, Pak, bagi seseorang untuk mengakui bahwa dia salah dan minta maaf. Ya. Marrying someone you love is much easier Oke. than loving Someone you marry. you marry.